Dia muat gitu loh. 7.15 kita mulai aja ya, Amang JR ya. 2 menit lagi kita tunggu ya, Amang. Oke, sudah 2 orang, udah ada belum? Ya, kita 8 orang ini. Sambil nunggu yang lain, kita coba lihat topik doanya ya. Siapa tahu ada yang mau ditambah. Ini ada Luhut bertemu di udara nih dengan De Olin ya. Ya. Mungkin dari topik doanya ada yang mau ditambahkan. Amang Inang bisa dilihat di layarnya. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari teman tenang, kita memuji Tuhan. Amang Inang topik doanya, kalau ada yang mau ditambah, biar kita tambah ya. Sorry. Kayaknya udah cukup ini. Nggak tahu kalau ada yang lain. Plan sekolah minggu belum ada. Oh, boleh. Kalau minggu ya, Kak. Ya, kita tunggu. Di keguruan Iya. di nomor 4 gugat di sana. Masih ada lagi, Amang Inang? Halo, Ito Ros, selamat bergabung. Kita lagi topik doanya, nambahin dulu. Itu masih mute. Oke, ada tambahan topik doa lagi, Amang Inang? Suaranya dibuka dulu semua itu supaya tahu gitu. Ya, di mute aja kali ya. Kalau masih bisa ditambah tuh. Boleh, boleh. Ucapan syukur bertambah 1 tahun usianya. Oh, Saya hari ini persis. Oh. Hari ini Kak Ros. Selamat ulang Menjelang tahun usia Kak emas. Ros. Kak Ros Makasih. ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Terus Hampir setengah abad. yang keberapa Iya. itu, Ros? Gak terasa udah setengah abad di dunia ini. Iya. 49 udah itu. Oke. Masih muda. Belum nyampe kali. Iya. Lolita. Masih Lolita, belum Lolita. Ini udah bisa kali, udah lewat rapat. Iya, ya. Sudah ya topik doanya ya. Kita udah ada 9 orang. Sudah 15 menit.
Gak apa-apa, ini saya rekam kok, nanti bagi yang tidak bisa hadir, kita akan upload di YouTube, nanti mereka bisa menyaksikan. Ora Samanginang, ya, selamat malam, selamat datang di ibadah jam doa kita, walaupun ini secara Zoom, tapi kita percaya Tuhan bisa melihat kehadiran kita, semangat kita untuk bisa berseru datang kepadanya. Biarlah malam hari ini nama Tuhan ditinggikan dan kita semua yang mengikuti jam doa, dimanapun kita berada, semua kita dilawat Tuhan dan kita juga boleh menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat dan menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi gereja kita. Amang Inang, hari ini seperti biasa acara kita sama seperti yang biasa kita lakukan di ruang sermon atau di ruang Ester, tetapi karena kondisi sekarang kita lakukan secara Zoom atau online. Jadi saya akan sharekan lagi acara kita. Jadi nanti saya mulai dari awal ya, kita bernyanyi dari buku ND 123, satu ayat bahasa Indonesia dan bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kemudian doa pembuka firman Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya ini tadinya Amang Sintua Tumbur, tapi karena masih ada pekerjaan, kemungkinan dia terlambat datang. Nanti saya akan membacakan renungan hari ini. Kemudian kita akan setelah firman kita bernyanyi sebagai mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat, yaitu lagu 789. Kemudian doa syafaat tadi ini sudah ada 10 topik doa kita. Kita ada di sini 9, mungkin nanti kita bisa satu-satu. Mungkin Amang atau mungkin salah satu orang ngambil 2 bagian ya, seperti itu. Kemudian kita setelah jam doa, setelah berdoa syafaat, kita upgrading amaki, nanti Ito Herna bisa pimpin, supaya nggak lupa ya, mungkin Injil 5 menitnya bisa dipimpin, kita mungkin 5 menit saja. Kemudian kita lagu untuk penutup, ini juga kemarin ya, waktu kita ibadah, ada pesannya supaya kita menjadi saksi, dan biarlah kita laho gabe menjadi pemberita Injil. Kemudian doa penutup nanti dari Amang Situa JR. Setelah itu kita bisa sharing banyak hal tentang masalah mungkin pergumulan pribadi kita, atau mungkin juga hal-hal lain untuk pelayanan kita. Kira-kira begitu Amang Inang. Ada beberapa yang baru masuk, kita sapa dulu baru kita mulai ya. Jadi ini sudah ada 11 ya pesertanya. Nanti saya mungkin pimpin di awal, kemudian kita bagi aja ya topik doanya. Nomor 1, oke saya ulang ya. Oke, nomor 1 nanti Ito Rita Yanti ucapan syukur, bisa dilihat ya. Nomor 2 Ito Herda, nomor 3 Kak Salma, nomor 4 Ito Ros, nomor 5 Ito Leni, nomor 6 Ito Hernawati, nomor 7 Ito Gina, nomor 8 Ito Agustina, kemudian nomor siapa lagi yang hadir di sini? Ada Kak Gina, Amang JR. Oh iya, nomor 8 Amang JR, nomor 10 Leni. ya, Ito Leni tadi udah ya? Udah. Oke, oke, itu Ros tadi ini sempat keluar. Iya udah masuk lagi, kelempar kayaknya itunya jaringannya, udah masuk lagi. Iya. Oke, Ito Gina tadi ini ya. Oke ya, sudah ini semua ya, Ito Rita sudah copy ya. Ada Agustin. Ya. Ya, Ito Agustina nanti doakan ulang tahun Ito Ros ya, nomor 10 ya.
nanti saya ini juga pas doa kita saya akan share screen juga biar bisa pada ngelihat ya. Aku nomor berapa tuh? Nomor 8 apa nomor 10? Nomor 10. Oh, Ya. bukan nomor 8 ya? Nomor 8 siapa tadi ya? Aku jadi lupa. Tadi kayak disebut aku deh. Makanya kok sekarang nomor 10, bingung. Berarti dua-duanya lah itu, udah rezeki anak soleh lah ini berarti 2 ya itu ya. Karena Olin nanti dia mau ada LL1, dia duluan cabut. Jadi Olin nggak dapat topik doa. Dia mau ada latihan lapangan. Berarti aku 8 sama 10 ya? Siap, 2 ya itu ya. Oke. Oke ya, sudah ya Amang Inang. Kita sekarang ada 10 orang. Mungkin ada jaringan nanti itu Herna dibantu admit ya kalau ada yang masuk ya. Ya, baik Amang Inang, kita tetap semangat seberapapun kita yang ada, dan yang pertama saya mau highlight bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sekalipun melalui Zoom seperti ini, dan nanti mungkin saat bernyanyi saya akan mute dan hanya saya bernyanyi, kita sungguh-sungguh bernyanyi di rumah karena kita pasti didengar oleh Tuhan supaya lebih tertata dengan baik aja. Jadi hanya saya yang bernyanyi, tapi kita di rumah walaupun mute, mari kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya, Amang Inang. Baik, kita memulai acara kita. Kita akan bernyanyi dari ya, sorry ya, Mas. Oleh dongan Nasaroha majalahi damai, Topak Yesus apa sada bolongi rohatai, ai ibanado ulutang hitado luas nai, Tuhan Yesus do guru ta kita siseanai. Hai saudara yang sehati, capailah kedamaian dalam Yesus, persatukan kasih persaudaraan. Karena Yesuslah kepala, kitalah anggotanya. Yesus guru dan teladan, kita ini muridnya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan sepanjang hari ini. Kami imani, kami dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Bahkan malam hari ini, Engkau yang mengundang hati kami. Engkaulah yang memberi kami kesempatan untuk mengikuti jam doa tim Zending HKBP Jati Sampurna. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami ini, kami rindu Tuhan menyucikan kami, Tuhan melayakkan kami, sebab kami adalah orang yang berdosa, supaya kami layak bersekutu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ampuni kami dari setiap dosa kami, Bapa, supaya kami layak menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus, dan bersekutu dengan Allah, pencipta langit dan bumi ini. Tuhan, inilah kami semua. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama bersekutu secara online. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau beracara malam hari ini.
Engkau saja yang ditinggikan. Nama-Mu saja yang kami puji Tuhan dan kami sembah. Dan di dalam kesempatan ini kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan dari renungan hari ini. Kami berdoa buat Amang Sintua, Tumbur Sitohang yang seharusnya membagikan firman, karena berhalangan. Tuhan memberkati Amang ini Tuhan, berkati dalam pekerjaan dan pelayanan dan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa malam hari ini di dalam upgrading kami yang akan dipimpin oleh Ito Hernawati. Tuhan memberkati supaya kami semua juga boleh diingatkan dengan metode penginjilan agar kami semakin diperlengkapi untuk menjadi saksi-Mu. Bahkan juga kami malam hari ini akan berdoa untuk setiap topik doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan mendengarkan setiap topik doa kami. Bahkan malam hari ini dalam sharing kami nantinya Tuhan, kami akan saling menguatkan sebagai saudara seiman untuk boleh memperkokoh iman kami Tuhan. Bapa, beracaralah di dalam acara kami malam hari ini. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah hati kami. Dan biarlah kami semua diberkati. Dan kami semua akan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, sucikan kami dari dosa kami supaya kami layak menerima kasih-Mu dan kami layak melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amang Inang, tadi memang aku dikonfirmasi sama Amang Sintua CR sudah sore. Dia ada pekerjaan masih di Pluit sehingga tidak bisa membawakan firman. Tadi kesepakatan kami, firman Tuhan tetaplah kehidupan bagi kita. Saya akan bacakan renungan pagi hari ini yang sudah kita terima. Tetapi saya percaya ketika akan saya bacakan, kita akan dapat satu rema yang baru karena firman Tuhan itu selalu berkuasa asal kita terbuka untuk menerimanya. Saya akan membacakannya. Nas hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Judul perikop hari ini ataupun renungan dari Yayasan Marturia adalah pentingnya kuasa Roh Kudus dalam pelayanan. Amang Inang, Roh Kudus adalah salah satu pribadi Allah Tritunggal. Peran dari Roh Kudus adalah memberikan pengertian bagi setiap orang percaya, mengajarkan dan menginsafkan seseorang dan dari dosa. Roh Kudus adalah salah satu pribadi yang begitu penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia dalam membangun hubungannya dengan Allah. Dalam nats ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya Roh Kudus dalam pelayanan kita, termasuk di dalam pelayanan tim sending HKBP Jati Sampurna. Ayat ini merupakan jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, di mana murid-muridnya bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-muridnya berharap agar Tuhan Yesus memulihkan kerajaan Israel dengan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid belum mengerti sesungguhnya maksud sampai ke ujung bumi. Murid-murid belum mengerti sesungguhnya maksud kedatangan Yesus ke dunia. Barulah pada hari Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus, mereka mengerti bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Benar,
bahwa untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita harus ada kuasa Roh Kudus. Juga untuk melayani Tuhan, harus ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Sebab melayani tidak cukup dengan semangat yang berapi-api dan hati yang berkobar-kobar. Sebab itu nanti hanya sesaat. Untuk melayani Allah dan mengerjakan amanat dari Tuhan, harus ada kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, Amang Inang, mari kita berikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, khususnya tim Zending HKBP Jati Sampurna, sehingga kami semua dimampukan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Amang Inang, kita lanjutkan acara kita. Kita akan upgrading, dipimpin oleh Ito Hernawati. Kami persilakan Ito. Baik, Amang Inang. Kita masuk dalam upgrading. Kalau kita sama-sama mengucapkannya sepertinya agak nge-freeze ya. Nah, teknisnya bagaimana? Apakah kita coba 2 orang sekaligus mengucapkan untuk mencas? Mungkin selama ini sudah ada agak-agak kayak minyak itu, minyak goreng agak mengendap gitu. Jadi mari kita sama-sama malam hari ini sama-sama mengucapkan, mungkin berdua-dua. Ya, boleh ya? Nah, lebih enak bersama lah. nge-freeze itunya suara. Ina calon pintu lebih enak rame-rame. Tapi suara kita nanti kayak ada bersahut-sahutan gitu. Kalau rame-rame, kalau 2 mungkin masih bisa. Kecuali bertemu langsung semua di satu ruangan gitu. Iya, kecuali kita di ruangan tatap muka itu bisa. Kalau dalam Zoom biasanya jadi kayak bersahut-sahutan. Ada selisih waktu, ada selisih waktu. Ya, seperti itu. Mungkin kalau 2 orang masih bisa. Saya kayak Eda Rita boleh berdua. Nanti jam 8. Nanti Kak Olin sama Kak Ros seperti itu. Nggak usah disatukan dia sama itu Luhut. Parah nanti. Jadi Tok Luhut sama Mang JR. Nah, kira-kira seperti itu ya. Boleh di tangan. Nah, saya mau sama Eda Rita juga boleh. Siap? Iya. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa ini hanya Injil 5 menit. Kalau kerangka tentu nanti sekitar 40 menit. Nah, kita sama-sama mengucapkan ya Eda Rita ya. Kita awali lalu kalimat persahabatan yang pertama sekali kita sampaikan tentu mulai dari saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Ayo 2, 3 ya. Saya mempunyai kabar baik. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Hidup kekal adalah anugerah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah itu? Dosa. Semua dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntunan Allah adalah sempurna. Maka ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Ada pengertian yang salah tentang Allah. Seperti kakek kasih tapi tidak adil. Atau polisi adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dengan cara Allah menunjukkan
kasih dan kasihnya di dalam Yesus dalam Kristus. Yesus adalah Allah yang yang menjadi manusia. Yesus Yesus mati di kayu salib salib untuk untuk menjalani hukuman atas atas dosa dosa. kita. Bangkit, naik ke surga, dan Naik ke menunjukkan surga, hidup kekal memberikan kepada hidup kita. anugerah hidup kekal Anugerah hidup dapat dapat diterima diterima dengan iman. Bukan dengan bukan iman dengan iman yang melompat dalam gelap, atau atau iman berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal mengenal dan Yesus saja mengandalkan Yesus saja sebagai sebagai Tuhan dan dan juru selamat untuk memperoleh hidup kekal. memperoleh hidup yang kekal. Apakah Apakah semua ini dapat Anda pahami? Oke, sesuai dengan anjuran teman-teman, mungkin sesi berikutnya satu orang saja karena nge-freeze kalau 2 orang. Berikutnya boleh dilanjutkan dengan Kak Agustina. Sekarang sendiri-sendiri ya. Kak Agustin di-unmute dulu. Ya. Oke, saya ke siapa ya? Kak Agustin, Oke. sekarang kita Ya. buat satu-satu saja karena nge-freeze. Iya, maksudnya saya misalnya saya mempunyai kabar baik ke Herda gitu apa gitu. Sebutkan nama orang yang kita ini, tapi yang nanti yang membaca yang 1 orang saya gitu, ya. Gitu Kasih aja. Kak, tinggal Iya. disampaikan saja. Oke. Oke, yang ada saat ini Kak Herda di depan saya. Oke, saya mempunyai kabar baik untuk Kak Herda. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna, maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tapi tidak adil, atau polisi, adil tapi tidak kasih. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjuk Halo? Tadi kan pengertian yang salah, sekarang Ya, pengertian yang salah ya. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tapi tidak adil, atau polisi, adil tapi tidak kasih. Dilema Yang ini benar. diselesaikan pengertian yang benar. ya. Oh ya. Iya, pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal. Kenapa? Masih yang kelongkap. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Ya. Bangkit dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, tapi melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja atau iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat
selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah Inang Herda dapat dipahami? 5 menit lupa. Apa-apa, itu nanya kita ke charger ya. Nah, sekarang dilanjutkan kepada Kak Olin. Oke. Ya, saya mempunyai kabar baik untuk Kak Herna. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa dengan usahanya karena tuntutan Allah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah, seperti kakek, kasih tapi tidak adil, atau polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Bangkit, naik ke sorga, dan menawarkan hidup yang kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau iman yang sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah semua ini dapat Kak Herna pahami? Paham Kak Olin, good. Oke, selanjutnya. Aku izin Naf ya, mau LL2. Silakan Kak. Selanjutnya untuk Kak Rosmawati. Siap, Kak. Yuk. Ya. Saya punya kabar baik untuk siapa yang aku pakai HP untuk Kak Hernana. Saya punya kabar baik untuk Kak Herna. Ya, apa itu Kak? Herna. Ya, Kak Herna. Hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apa yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tapi tidak adil. Atau seperti polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar adalah Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita.
bangkit dan naik ke menawarkan hidup kekal kepada kita dengan iman. Iman bukan dengan iman yang melompat dalam gelap atau iman yang berdasarkan akal saja atau iman sementara. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam sebagai Juru Selamat kita. Sudahkah? Untuk memperoleh hidup kekal. Apakah Kak Herna sudah dapat memahami? Baik Kak, paham. Oke, sedikit yang terakhir itu kata penghubungnya sedikit, tetapi itu penekanan. Tadi antara iman yang tidak menyelamatkan dengan tadi ada yang lupa ya. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Iman yang tidak menyelamatkan. Bukan. Kalau ini kan hanya Injil 5 menit, 5 menit itu di kerangka Injil. Jadi bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi, nah di sini kan ada penekanan kalimat penghubungnya. Kalaupun itu hanya satu kata, tetapi sangat menekankan di situ, ya. Siap. Oke. Tadi kelewat ya. Iya. Nah, jangan jebakan Batman tadi. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, oke. Nah, selanjutnya mungkin Kak Salma sudah bisa, Kak? Sudah banyak tadi yang teman-teman kita sudah menyampaikan. Kak Salma sudah ready, Kak? Tidak apa-apa, Kak, mencoba. Banyak yang lupa. Kita kan sama-sama belajar, Kak. Sudah banyak yang lupa, nggak dia praktekin. Makanya kita sekarang upgrading. Kebanyakan ngurus negara itu. Ambil bukunya aja kalau dekat. Baca langsung. Baik, saya coba ya. Sambil ini sedikit ingat-ingat lagi. Iya, Kak. Sekarang dengan Kak Rita aja ya. Masih ada kah Kak Rita? Ada. Oke. Yang gampang diingat namanya. Oke. Saya mempunyai kabar baik. Minum dulu. Hah? Minum dulu. Minum dulu. Baru minum. Tadi Masih makan nyangkut kayaknya. Jadi keselak ya. Iya. Ya. Baik, saya akan mulai. Saya mempunyai kabar baik untuk Kak Rita. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak diperoleh karena upah atau usaha. Tetapi tidak semua orang dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk memperoleh hidup kekal? Yaitu dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya sendiri, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau seperti polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini dapat diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui Yesus Kristus, apa ya gimana? Jadi lupa deh. Melalui pengorbanan
pengorbanan dirinya di pengorbanan dirinya di kayu salib ya? Dalam Yesus Kristus. Oke. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanannya dalam Yesus Kristus. Ya gitu ya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit dan naik ke surga untuk menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat di dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja, mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Ada lagi nggak? Apakah Kak Erna dapat memahami semua ini? Paham Kak. Oke, terima kasih Kak Salma. Hanya sedikit tadi, sedikit yang melenceng, tapi bisa jadi membuat orang berbeda. Nah, itu di awal tadi dari hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang, tadi kakak menyatakan tidak semua. Kalau tidak semua berarti ada orang dong yang menerimanya di situ Kak ya. Jadi jangan ditambahkan kata tidak semua. Tapi yang benar semua orang tidak dapat memperolehnya. Tadi Kak Salma tambah kata tidak ini dihilangkan Kak. Hanya itu saja. Oke. Oke Kak ya. Terima kasih. Selanjutnya buat Amang kita, Amang Dewan kita, Amang JR. Ayo Amang. Sang nok saya nga 5 menit lebih nanok gawe ya. Sarap Mumpung sedikit kita di sini Amang, nggak apa-apa, ditungguin Amang. Nanti mungkin gini toh. Ini nanti kita kedua. Saya saya mempunyai kabar baik untuk Abang Hite. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita memperoleh anugerah ini? Dosa. Manusia berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana cara Allah. Allah seperti tokoh kakek. Kasih tapi tidak adil. Atau polisi adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar Allah adalah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus tadi Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus tolong dibantu. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Bangkit, naik ke surga
dan menawarkan hidup kekal untuk kita. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap, atau iman yang berdasarkan akal saja, atau iman yang sementara. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengenalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini Abang Luhut dapat pahami? Ya, saya paham. Mau lihat teh. Oke, mau lihat Amang JR. Ada yang lewat nggak dia? Untuk secara keseluruhan sih udah bagus, hanya sedikit-sedikit miss-nya. Tadi kata penghubungnya tapi itu tetap ada yang hilang ya. Soalnya ini total di anugerah. apa namanya? Apakah yang menghalangi kita untuk menerima, bukan memperoleh ya, menerima anugerah ini. Jadi rata-rata teman-teman menyatakan memperoleh. Jadi apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Hanya itu aja, Mang. Oke, terima kasih. 90 ya. Ini sama ini pengertian yang salah tadi Ito nggak nyebutin. Langsung ke Allah kasih gitu. Seharusnya pengertian yang salah tentang Allah seperti baru. Soalnya itu tadi nggak ada. Ada tadi enggak, ya itu deh 85 deh. Yesus adalah Allah yang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, itu juga ya, hilang. Itu juga nggak ada itu. Itu. Tapi habis tuh. Sama, kita juga nggak bisa. Semua sama, justru diingatkan lagi toh. Tapi saya bangga karena tanpa melihat sama sekali gitu masih bisa gitu. Iya, luar biasa. Kalau nggak dipraktekkan lupa kayak saya lupa. Iya, karena kurang cas. Sebenarnya udah tahu semua, cuman kurang cas. Nah, bagaimana Kak Elizabeth, bisakah? Ayo kakak, semangat. Udah dengar ya suara saya? Kedengaran dong. Ya. Oke, Kak Elizabeth. Saya mempunyai kabar baik untuk Kak Herna. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak dapat karena usaha, tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah itu? Dosa. Semua manusia berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Allah adalah karena Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Maka kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah. Tokoh kakek, tetapi tidak adil. Tokoh polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Bangkit. Dan menawarkan hidup kekal kepada kita.
hidup kekal ini tidak dapat diterima dengan iman. Iman yang tidak menyelamatkan melompat dalam gelap. Iman yang berdasarkan akal saja. Iman sementara. Iman yang menyelamatkan mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Saya bisa memahaminya. Oke, paham Kak. Terima kasih untuk Kak Elizabeth. Mari kita kasih A+. Ya, tetap semangat Kak Elizabeth, tinggal dipoles-poles sedikit lagi ya. Nanti untuk bagian berikutnya supaya tetap semangat, supaya bisa bergabung ya Kak. Salam sehat. Oke, nah sekarang tinggal di Kak Luhut ya? Oh, Kak Leni, sama Kak Gina masih ada? Sama Lae Toga Torop. Ada ini Toga Torop aja Kak. Iya. Oh iya, Toga Torop nih peserta yang kita yang lalu. Kalau host nggak usah. Hah? Ayo, itu Toga Torop. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Le. Malam itu. Baru bergabung. Berarti saya ini Inang ya? Monggo, Iya, Le. ya, silakan. Iya. Monggo. Saya mempunyai kabar baik untuk kita semua. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua manusia tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil, atau polisi adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini dapat diselesaikan dengan cara Allah telah menunjukkan kasih dan keadilannya dengan mengorbankan dirinya. Melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib, menjalani hukuman atas dosa kita. Bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal dapat diterima dengan iman. Bukan iman yang melompat dalam gelap. Iman yang berdasarkan akal saja. Atau iman yang sementara. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat kita pahami, Amang Inang? Paham, Amang. Hore, terima kasih. Nah, sekarang buat Bu Guru. Oke.
Anita. Terima kasih. Saya punya kabar baik untuk Kak Ros. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan juga kekal tidak, tapi semua orang dapat memperolehnya. Apakah yang menghalang kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena Tuhan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang sama tentang Allah seperti kakek, kasih tapi tidak adil. Atau polisi, adil tapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini dapat diselesaikan dengan Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Aduh, salah gini. Ulang. Allah mengorbankan dirinya dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Aduh. Yesus mati di kayu salib. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Menjalani hukuman atas dosa manusia. Yuk bangkit. Dia bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit dan naik ke surga untuk menaruh hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal diterima dengan iman. Iman bukan dengan iman. Bukan dengan iman yang bukan dengan iman yang melompat dalam gelap. Iman berdasarkan akal saja atau iman yang sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengenal Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menerima hidup kekal. Apakah semua dapat Anda pahami? Terima kasih. Paham ya, ya. Maaf nih. Kalau nervous, kalau di awal untuk menerima, kalau di akhir diingat itu adalah untuk memperoleh hidup kekal ya. Itu saja triknya. Selebihnya sudah bagus. Nah, sekarang Kak Herda dengan Dito Luhut yang belum ya? Oh, Kak Leni belum? Jangan kalah Kak Leni sama Mang Toga Torok. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Pak, lu kesana. Suaranya Dabi. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih, tetapi tidak adil. Atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang lompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara.
Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Ya, paham. Baik semuanya. Paham. Nah, sedikit ya, Miss. Tapi kalaupun sedikit, artinya sangat banyak, yaitu di iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan saja. Nah, kata sajanya kalau hilang, tentu penekanannya ini akan menjadi berbeda. Di situ sedikit ya. Nah, dan kata dari tadi banyak teman-teman menyatakan dilema ini dapat diselesaikan. Kalau ada kata dapat berarti ada yang tidak dapat diselesaikan dong. Jadi jangan ditambahkan kata dapat. Dilema ini diselesaikan dengan cara. Kalau kita tambahkan kata dapat seolah-olah ada yang tidak dapat diselesaikan Tuhan ya. Oke, sedikit hanya itu aja masukannya, selebihnya baik. Nah, sekarang untuk Kak Herda, baru nanti Tok Luhut. Selanjutnya, kata dua pertanyaan diagnostik pun harus kita hafal ya. Karena ini sangat penting. Oke, sekarang Kak Herda. Kak Herna mungkin di itu aja kayaknya headsetnya. Nggak kedengaran suaranya. Lepas aja kayaknya. Nggak kedengaran? Ini udah. Oke, ya, udah. Oh, mantap. Oke, makasih ya. Saya pun akan belajar nih. Masih ingat tidak ya? Harus dipanaskan. Iya. Oke ya. Saya mempunyai kabar baik. Saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya, tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti kakek, kasih tetapi tidak adil. Atau polisi, adil tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Bangkit, naik ke sorga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman. Bukan dengan iman yang melompat dalam gelap. Iman yang berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat saudara pahami? Paham, Kak. Oke. Nah, sekarang tinggal Tok Luhut. Habis ini nanti kita sama-sama dua pertanyaan diagnostik ya. Oke. Sekarang Tok Luhut, ayo Tok. Ya, terima kasih. Saya mempunyai kabar baik untuk Ito Herda. Hidup kekal adalah anugerah Allah dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita menerima anugerah ini? Dosa. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya, tidak mungkin dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Pengertian yang salah tentang Allah seperti tokoh kakek, kasih tapi tidak adil. Atau tokoh polisi, adil
tetapi tidak kasih. Pengertian yang benar, Allah kasih sekaligus adil. Dilema ini diselesaikan dengan cara Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan hidup kekal kepada kita. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima dengan iman, bukan dengan iman yang melompat dalam gelap. Iman berdasarkan akal saja, atau dengan iman sementara. Tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat kita pahami? Oke. Terima kasih, Saudara. Terima kasih buat kita teman-teman semua. Semuanya sudah paham, hanya tinggal dicas-cas buat sebagian, tapi pada dasarnya sudah paham semua cara menyampaikan Injil 5 jari. Sekarang ada yang jarang kita sampaikan, yaitu 2 pertanyaan diagnostik. Karena biasanya kalau di awal ini saja kita tidak bisa mendiagnosa kawan bicara kita, tentu tidak bisa disampaikan Injilnya dengan baik. Oke, tidak apa-apa ya, teman-teman. Nah, mungkin ini kalau berdua tetap nge-pres ya, tapi hanya untuk mengingatkan saja. Pertanyaan diagnostiknya boleh saya mulai dulu ya. Seandainya, misalkan saya tanya sama Kak Herda. Kak Herda, boleh kita bincang-bincang sebentar ya? Iya, Kak. Oke. Seandainya kakak ataupun saya meninggal dunia hari ini, apakah kakak yakin pasti masuk surga? Yakin. Puji Tuhan, baik sekali ya kakak sudah mempunyai keyakinan untuk masuk surga. Nah, saya ada lagi pertanyaan kedua, Kak. Seandainya kita meninggal dunia, Kak, hari ini, dan kakak berdiri di hadapan Allah, lalu Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk dalam surgaku? Kira-kira apa jawabannya, Kak? Saya sudah percaya Yesus, Kak. Baik sekali, cukup sederhana itu, Kakak. Ada banyak orang mengatakan bahwa untuk masuk surga kita perlu berbuat baik. Setujukah, Kak? Iya kali, Kak, ya. Harus berbuat baik ya. Harus berbuat baik ya. Oke, harus sebaik apa kita, Kak? Tentunya sebaik-baiknya, bukan? Saya mempunyai kabar baik untuk kakak. Oke, kira-kira seperti itulah kita menyampaikan 2 pertanyaan diagnostik. Boleh Kak Herda simulasikan lagi dengan saya atau sama Kak Agus? Oke, terima kasih Kak Herna. Saya dengan apa tadi 2 pertanyaan diagnostik ya. Kak Herna. Iya. Seandainya saya dan Kak Herna meninggal dunia hari ini, Kak Herna yakin pasti masuk surga? Saya tidak yakin, Kak. Tapi tunggu konsentrasi. Tidak yakin ya. Dulu saya juga, Kak, tidak yakin. Nah, ada lagi sebuah pertanyaan lagi. Seandainya ya hari ini dan berdiri di hadapan Allah dan engkau masuk surgaku, apa kira-kira jawaban Kak Herna? Seharusnya sih saya masuk surga, Kak. Saya kan rajin ibadah.
rajin ibadah ya. Nah, kata orang untuk masuk surga harus berbuat baik. Tapi harus sebaik apa? Saya mempunyai kabar baik untuk Kak Herna. Tolong dikorek, ini kayaknya nggak connect juga. Perlu konsentrasi. Biasanya kita pertanyaannya, jawabannya setuju gitu. Nah, tadi di pertanyaan pertama saya katakan saya tidak tahu. Nah, langsung nggak apa-apa, saya juga dulu seperti itu. Tentunya semua yang kakak lakukan ataupun ibadah yang kamu lakukan pengen masuk surga bukan? Nah, di sana langsung ajak dulu dia. Oke. Nah, masuk. Tapi saya ada pertanyaan lagi yang kedua. Seandainya kita meninggal dunia hari ini, lalu kita berdiri hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Saya jawab tadi, seharusnya sih saya masuk surga. Saya kan sudah rajin ibadah. Nah, kalau ada seperti itu, berarti sudah bisa kita mengetahui konsepnya. Di sini berarti dia tetap saja tidak tahu. Itu sama saja dengan tidak tahu. Karena seharusnya itu kan keraguan-raguan ya. Nah, jadi saya bilang, saya kan sudah berbuat baik, saya sudah ibadah, berarti itu perbuatan baik. Nah, harus sebaik apa kita? Tadi tidak usah lagi ditawarkan seperti tadi. Kalau ada penawaran tadi, Eda Herda, kalau dia bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu, berarti baru bantu kasih jawaban seperti itu tadi. Ada banyak orang mengatakan untuk masuk surga perlu berbuat baik. Setujukah? Kalau misalkan dia bilang tidak setuju, minta apa konsepnya, seperti apa. Kan gitu ya. Oke? Dia mau. Iya, seperti itu. Oke, kembali ke Kak Leni. Ada di layar saya. Aku ke Eda ya? Siapa saja boleh, ke Tok Luhut boleh. Oke. Saya ke Ibu Guru. Ayo Cikgu. Cikgu. Nggak ada ya? Nggak ada. Sama-sama Kak Agus saja, Kak Agus. Oke, Eda Agus. Yo. Oke, saya mempunyai 2 pertanyaan untuk Eda Agus. Ya. Seandainya Eda meninggal dunia hari ini, apakah Eda Agus yakin pasti masuk surga? Gimana ya, Dak ya? Kayaknya nggak yakin deh. Nggak yakin ya, Dak ya? Iya. Tapi Eda pasti ingin masuk surga kan? Iya dong. Oke. Pertanyaan kedua, seandainya Eda Agustin meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Jawab Eda Agustin. Bentar ya, ada yang telepon nih. Bentar. Oh, iya, soalnya ada yang mati tuh. Aduh. Sorry ya. Halo, Dak, aku lagi ini, Dak. Aku lagi Zoom ya, lagi Zoom ini aku. Sorry ya, Dak ya, lagi Zoom. Ya. Oke, yuk. Ya, sorry ada yang masuk ini, aduh. Masuk telepon. Sorry ya. Ya, gimana ulang lagi? Yang kedua ya? Iya. Seandainya Eda Agustin seandainya Eda Agustin meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk surgaku? Apa jawab Eda Agustin? Tap ke sana. Karena saya udah ini kali ya, banyak sudah pelayanan, sudah nyumbang sana, udah ngasih ke sana kemari, bisa kali ya masuk surga, Dak. Oh, jadi dengan perbuatan baik ya Eda pasti masuk surga ya, karena pelayanan, membantu ke sana ke sini ya, Dak ya. Iya. Saya mempunyai kabar baik untuk Eda. Oke. Baik, hanya sedikit supaya ini kan karena Kak Agustin sudah sama-sama dikenal. Seandainya
pertanyaan yang tadi ditanyakan sama orang yang baru kita kenal. Tentu bagaimana caranya supaya orang yang baru kita injili itu tidak merasa seperti dijudge atau dihakimi seperti itu. Apa ini? Langsung nanya saya mati. Jadi selalu libatkan kita. Seandainya kita meninggal dunia, adakah di sana juga sama-sama kita meninggal dunia. Jadi tadi kan Eda Leni bilang seandainya Eda Agustin meninggal dunia hari ini, kalau langsung mungkin ada seperti penolakan gitu ya. Apa nih? Langsung nanya saya mau mati seperti itu. Nah, jadi itu trik-triknya sedikit ya. Nah, untuk selebihnya sih sudah bisa tahulah 2 pertanyaan diagnostik ya. Ada banyak cara kita untuk bisa melandai dengan baik kepada kawan bicara. Boleh dikatakan di dunia ini banyak pertanyaan. Ini ada pertanyaan kepada kakak. Bolehkah saya bertanya untuk kakak? Langsunglah masuk 2 pertanyaan diagnostik. Oke. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin untuk minggu depan kita bisa sambung lagi karena ini menyangkut waktu. Kita tadi belum ada doa syafaat. Oke, cukup di sini. Contohnya sudah ada beberapa orang menyampaikan 2 pertanyaan diagnostik ya. Oke, itu Luhut, kita kembalikan kepada PJ untuk melanjutkan acara kita. Apa-apa itu dari saya, kayaknya mungkin minggu depan, mungkin kalau yang amaki 5 menit ya, kita udah bisa. Kayaknya mulai dari kesaksian sampai 2 pertanyaan diagnostik, mungkin ada beberapa orang, karena tadi masih kaku banget juga. Jadi kalau saya, padahal itu di awal itu sangat penting ya, dari kesaksian pribadi yang singkat, tapi just to the point, sama 2 pertanyaan diagnostik. Tanpa itu kan kita nggak bisa masuk ke amakinya ya. Jadi mungkin minggu depan kita bukan di amaki, tapi mulai dari kesaksian pribadi yang efektif sampai 2 pertanyaan diagnostik, whatever jawaban dari orang lain, kita udah nangkap gitu loh. Tadi mungkin yang memuji juga kurang, kawan-kawan. Misalnya dia udah yakin, oh puji luar biasa, kayak gitu ya maksudnya. Jadi kita harus puji apapun jawabnya. Kalau dia bilang nggak yakin pun tidak apa-apa. Saya juga dulu seperti itu. Nah, itu konsep-konsep itu menurut saya membuat orang yang kita injili itu biasanya langsung kayak hangat dengan kita gitu loh. Kalau dia bilang tidak yakin pun langsung kita sambut dia. Oh, tidak apa-apa, Ama. Saya juga dulu seperti itu. Baru kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Jadi kalau saya, karena mungkin saya nggak terlalu sering upgrading, hanya prakteknya di jalan di mana pas kemana-mana, tapi ketika dia bilang tidak yakin, aku biasanya langsung rangkul gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Dulu saya juga seperti itu. Dia pun mau kita lanjutkan. Jadi kita harus lebih ramah mungkin itu aja. Jadi teman-teman kan karena semangat upgrading pelatihan, kalau saya lihat tadi agak kaku. Jadi padahal di lapangan nanti saat kita terutama boleh aku bilang di jalanan ya, kita harus kayak mana supaya bisa sampai nanti kita ke amaki itu. Jadi di awal kesaksian pribadi, 2 pertanyaan diagnostik, simple tapi sangat penting untuk bisa kita masuk menginjili. Itu masukan dari aku. Thank you. Iya, jadi untuk minggu depan berarti kita semua belajar untuk di bagian persahabatan, karena ini ada di bagian persahabatan sampai ke 2 pertanyaan diagnostik ya. Jadi itu kita untuk minggu depan supaya kita bisa nanti menyampaikan Injil, tentu kita belajar kerangka Injil. Tapi tidak bisa sekaligus, kita ambil aja per yudatan. Di bagian persahabatan itu sampai nanti ke 2 pertanyaan diagnostik. Nah, itu ada di Eda tadi sedikit aja masukan. Kemarin juga Remini pernah kasih ajar saya yang jawaban pertama yang dibilang seandainya Anda meninggal dunia hari ini, semua menjawab kan saya juga seperti itu. Sebenarnya Remini juga bisa mengatakan bahwa jawabannya ya, tapi kan Anda sebenarnya ingin masuk surga kan? Itu juga sudah Reni bilang itu satu jawaban juga. Itu aja tadi nambahin sedikit jawaban. Iya, kan kalau pertanyaannya sudah setuju itu masih enak. Kalau bilang tidak tahu atau tidak setuju, tentu kan kita goyang dia. Saya juga dulu seperti itu, tidak apa-apa. Tentunya ingin masuk surga bukan? Oke. Kan harus diterangkan di situ. Nah, tadi kan udah saya kasih tahu ke Kak Herda seperti itu, tidak apa-apa. Tentunya ingin masuk surga bukan? Nah, oke. Tidak apa-apa untuk minggu berikutnya supaya kita sama-sama maju semua. Tentunya kita nanti jadi sempurnakan keinginan kita untuk bisa mandiri. Tentunya kita pun harus
siap. Walaupun nomor tangan dilepas, pastinya kita juga harus disiapkan dari kitanya, oke? Semua, karena kita jadi sempurna, namanya aja kita sudah sempurna. Mari kita sempurnakan pelayanan kita dengan kita orang-orang yang ada jadi sempurna, semangat tetap untuk jadi saksinya Tuhan. Oke, lanjut itu Luhut, karena kita sampai ke doa syafaat. Yuk. Kita akan bernyanyi dari buku Ende. Setelah itu nanti lagu ini kita nyanyi dengan sungguh-sungguh walaupun mute, hanya saya yang bernyanyi, baru itu kita masuk ke jam doa. Jadi ini mempersiapkan kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Pangido masay na leon onado, luluy masan, pagtutuhi masay na kaponado. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mintalah kan diberikan padamu, carilah pasti kau dapat, ketuklah pintu dibuka bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita seperti yang kita bagikan tadi. Bagi teman-teman yang mungkin tadi belum sempat kebagian, bisa diambil salah satu dari topik doa ini. Pertama saya akan pimpin di awal dan kemudian kita menaikkan doa syafaat sesuai dengan topik doa yang dibagikan. Kemudian nanti saya akan tutup juga di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami sudah boleh melakukan ibadah jam doa kami secara khusus. Kami tadi bernyanyi, menaikkan lagu pujian bagi Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami sangat memerlukan Roh Kudus di dalam semua kehidupan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Barusan juga kami sangat bersyukur dipimpin oleh Ito Herna, kami bisa sama-sama upgrading, kami melihat betapa kami banyak lupa Tuhan, karena kami mungkin kurang mempraktekannya, dan kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan kembali. Biarlah apa yang sudah kami upgrade hari ini boleh semakin menolong kami untuk menjadi saksi yang handal. Tuhan, sebentar kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Dengarkanlah doa yang kami bagikan bersama menurut topik doa kami Tuhan, dan biarlah Engkau menjawab doa kami ini indah pada waktunya. Mari kita menaikkan doa syafaat sesuai dengan topik doa yang kita bagikan. Untuk malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk gereja kami menjadi sempurna. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan secara khusus, ibadah yang akan dilakukan di hari Minggu besok Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami jam 6, ibadah di jam 10 live streaming, ibadah remaja jam 2 siang, bahkan ibadah sore Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan memberkati semua jemaat supaya boleh hadir, memberkati juga para pelayan-pelayan-Mu secara khusus yang menaburkan firman Tuhan, urapi mereka Tuhan. Kami semua juga jemaat boleh diberkati melalui ibadah ini. Kami berdoa buat
ibadah sekolah minggu juga yang dilakukan secara online. Tuhan memberkati supaya boleh menjangkau anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan tim Zendik secara khusus pelatihan EE yang diadakan di hari Minggu. Tuhan memberkati supaya ini juga boleh Tuhan pakai untuk boleh mempersiapkan saksi-saksi yang ada dari gereja kami, Tuhan, untuk menjadi rekan sekerja memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan dari sorga, Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat kami ini. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, baik, kita akan melanjutkan ibadah kita, dan nanti lagu penutup, dan setelah itu doa penutup sebenarnya. Tapi tadi Amang JR nggak di sini, Amang itu juga nggak ada. Itu apa? Oh, Amang Toga Torop lah mungkin menutup. Oh, itu akhirnya lah ya. Itu akhirnya lah menutup dalam doa. Nanti tetap kita doa Bapa Kami endingnya, tapi belum ada doa berkat sih ya. Bolehlah itu akhirnya ya, nanti tutup ya. Baik, kita akan menutup ibadah kita melalui lagu pujian. Kita bernyanyi dari lagu 729. Lahu mahamu kuliat portibion. Lahumahamu lihat portibio Inna Yesus Kristus Tuhani Inna Yesus Kristus Tuhani Bari tahun Bari tanah uli tu salut nati nopai tu salut nati nopai asa marlas ni rohama langit nang domot aja kajahi Marolo polo pakala dagi Rodi hauna di hara nadi Tohak sungai Marhasa kosak tau nang lauti Marolo polo maporti ion nang sude na pangisinai. Amin. Oke, baik Amang dan Inang, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami ya Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu pada malam hari ini. Kami semua anggota dari tim sending HKBP Jati Sampurna yang saat ini bergabung melalui Zoom kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan melalui lagu pujian kami, mendengarkan firman-Mu, dan kami juga telah melakukan upgrade singkat terhadap teman-teman kami semua sehingga kami semakin hari semakin diperlengkapi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini yang boleh memperkaya kami satu sama lain ketika kami sama-sama sharing Tuhan.
ketika sama-sama kami belajar, itu adalah membuat kami menjadi saksi-Mu yang handal. Buatlah hati kami selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kami melakukan pekerjaan besar di dunia ini, nama Tuhan tetap dipermuliakan dan kami semakin kecil sehingga kami boleh terlihat bahwa kami ini adalah karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh melakukan hal Yesus, terima doa-doa yang sudah kami sampaikan melalui doa syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan sendangkan telingamu untuk mendengar seruan dari doa kami pada malam hari ini. Dan seluruhnya apa yang sudah kami sampaikan, Tuhanlah yang memberkatinya. Dengarkanlah doa-doa permohonan kami ya Tuhan, dan sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna. Terima kasih Tuhan, dan sempurnakan doa kami, dan kami akan menyampaikan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari saudara sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Ada yang ulang tahun ini. Karos. Karos. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya. Serta dia panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkata. Terima kasih semuanya. Oh ya teman-teman, aku perlu MC nih untuk hari Minggu. Yang itu Luhut bisa ya. Soalnya kan yang lain udah dapat kemarin, atau Eda Leni untuk MC kita di pelajaran Kayaknya ini. besok aku nggak bisa ikut deh hari. Oh, berarti itu Luhut bisa toh? Siap itu. Oke, ya. Sip. Kita nyanyi dulu Nanti yang aku ini. kasih siapa aja pengajarnya ya. Oke, di WA ya, Tok ya. Apa? Nggak tahu ini pengurus kayaknya setelah untuk itu teman-teman tanggal 23 kita kayaknya penutup kan ya? Ya, untuk penutupan apa perlu kita buat tatap muka seperti biasanya apa secara juga? Iya kayaknya kalau saya lihat kita materinya ini dipercepat, banyak yang sudah lewat. Jadi 23 itu kita kayaknya nggak ada materi lagi. Ya, emang begitu. Agak dipercepat. Makanya kayak kita yang sampai 5:30 kemarin itu ada 3 unit ya sekaligus dibawakan di sana. Karena untuk hari Minggu tanggal 16 kalau dari Injilnya sudah selesai semua sampai ke tindak lanjut langsung, hanya mengajarkan kalau terjadi sanggahan-sanggahan, hanya tinggal 2 unit lagi sih hari Minggu. Jadi tanggal 23 sudah penyerahan itu Luhut, penyerahan sertifikat. Ya makanya kalau dari saya kita dengan tetap prokes ya mungkin nggak enak juga kan ya. Jadi kayak kemarin itulah pembagian. Jadi kalau kemarin tahun lalu itu masih ada materi, makanya waktu itu Amang Pendeta aku masih ingat masih ada, kalau tahun lalu masih ada materi. Tahun ini kayaknya nggak ada sih, puji Tuhan lah. Jadi sebentar, nggak terlalu lama nanti. Kalau masih ada materi kan kita nggak bisa terlalu lama di gereja Mas Upito.
takut dengan segala. Kalau cuma hanya penutupan, makan, langsung penyerahan itu bisa lah kayaknya sejam 2 jam gitu. Biar kita request nanti. Ya. Maaf ya Ito, aku pamit dulu ya, mohon diri buat kita semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, siap Ito. Ito Ros yang ulang tahun ini belum ada kuenya yang dikasih. Hari Minggu dibicarakan saya memang hari Minggu tidak ikut bisa join karena ada acara keluarga Mangapuli. Jadi saya mohon tidak bisa hadir di Zoom kita hari Minggu. Nanti tolong kerjasamanya sajalah sama Karmini, kalaupun nanti tetap kita bicarakan lagi ya. Karena penyerahan sertifikat tentunya harus langsung kita hadirkan orangnya supaya lebih afdol kan? Iya. Iya, oke. Ayo lanjut terus. Mana kue ulang tahunnya biar kita makan bersama. Terakhir untuk inian. Minggu ini masih ada pelajaran, Dak. 2 lagi. Selanjutnya? Hah? Tinggal penyerahan sertifikat. Tanggal 23 baru penyerahan. Iya. Penutupan sekalian. Tapi mungkin Kak Herna, kalau memang ada rencana kita mau ketemu tatap langsung pada hari terakhir, langsung aja diomongin supaya mereka juga bisa mempersiapkan waktunya. Kalau memang kita punya rencana, mau plan, itu buat pertemuan. Iya, makanya hari Minggu, maksud saya Kak Agustin ada sama Dok Luhut, tolong dibicarakan. Saya nanti hari Minggu tidak bisa ikut di hari Minggu karena acara enggak, maksudnya pertemuan internal aja, jangan nggak usah di Zoom. Kita mengurus lah, nanti kita bicarakan nanti sama. Ya, aman kok itu toh, intinya dari ini aja. Yang penting kalau itu Inang Remini bisa, kita bisa kok ininya ya. Kita tinggal minta sopo aja supaya prokes agak luas gitu. Amang Thomas atau Amang Panjaitan biasanya kan harus ada dari ya BKS, kepala-kepalanya kita, ketua kita. Itu Herna maksud saya. Itu ajuin budgetnya itu kalau di gereja kita harus makan yang itu biasa itu aja ya. Ya saya kan budget kita kan untuk ini budget kita berarti sekali ngambil 7.500.000. Nah, ini kan harus kita bagi kepada para guru dan juga nanti untuk di gereja. Janganlah kita pintar-pintar membagi 7,5 ini. Ya, kalau nggak salah di awal kita udah budgetin ini kok, sekali pertemuan kita ada makannya. Iya. Cek di Iya, ini aku buka ininya apa kita yang sudah kita kasih di gereja. Untuk pelatihan kita hanya target budgetkan 15 juta untuk sekali pelatihan. Jadi sekali pelatihan 7.500.000. Iya. Ya, berarti sudah ada semua anggarannya ya. Ya udahlah kalau udah ada anggarannya. Oke. Per setiap ini karena ini pandemi, jadi kita anggarkan jauh lebih sedikit dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kan 25 juta. Iya. Kita menganggarkan hanya 15. Jadi hampir 50% kita pangkas kemarin. Iya itu maksudnya itu Agustina untuk makan satu kali di tanggal 23 itu sudah ada budgetnya. Aku ada catatannya. Itu sudah ada. Ya. Sudah ada budget. Sudah. Oke. Ada di sini. Ya. Ini. Jadi udah fix ya, tinggal ketersediaannya Inang Remini sama orang Amang Thomas. Kalau udah fix, berarti hari Minggu kita sampaikan ke peserta tanggal 23 adalah tatap muka dan menerima sertifikat. Gitu ya itu ya? Iya. Jadi nggak apa-apa kita ini kan. Mana ini Toros nih, kita nyanyi dulu buat itu Ros. Gimana? Lah tadi udah gimana sih Tok? Itu berarti nggak nyanyi tadi. Aku cari-cari lagunya tadi, ini baru. Oh, dapat, oke. Apa lagi? Siapa yang nyanyi? Yang penting sehat-sehat aja deh Tok. Ulang tahun kami ucapkan padamu. Ucapkan padamu. Jadi Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Agar kau tetap setia, layani Yesus pun ajak kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin engkau. Padamu, oh Kak Ros, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia, melayani Yesus Tuhan Raja kita. Kami mengucap syukur padamu, oh karena selamat ulang tahun. Padamu selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Aduh, jadi terharu. Banyak umur ya, Kak Ros. Kita Ya, amin. harusnya kalau di apa nih langsung kan udah makan-makan. Iya, aduh. Makan mie gomak ya. Iya. Iya. Atau Ini besok-besoknya juga nggak itu, bisa kemana-mana, habis nggak ada yang buka. besoknya Amang itu, Amang GR ada. Moga-moga panjang umur, tambah tahun depan di ini kan di double. Amin, amin. Woi, semua kita ini direkam loh. Jadi tahun depan ini harus dibuka. Ya, amin. Dan moga dikabulkan Tuhan permohonan kita, bertambah-tambah berkat semuanya tahun depan. Amin, amin. Siap. Depan udah tahun emas lah ya. Oh iya, tahun depan. Aduh, tahun depan itu tahun emas. Udah setengah abad di dunia ini. Tapi belum ada yang diperbuat. Masih untuk diri sendiri, belum untuk Tuhan. Semangat lah itu. Kami bangga kok punya kawan seperti Kak Ros. Apalagi saya. Sangat bangga punya teman-teman semuanya. Aduh, jadi terharu. Oke, udah bisa ya? Bisa didoltuk. Didoltuk lah toh. Ini aja, jangan lupa kita doakan pelatihan hari Minggu, tetap kita bawa dalam doa ya, supaya itu akhirnya walaupun nggak ikut tetap berdoakan supaya lancar hari Minggu ya. Tetap ditangani peserta kita, banyak mungkin yang kepo-kepo ini kita ya, banyak yang gimana-gimana, tetap sabar lah, memang begitu. Ya. Ada anggota kita dia ngejar-ngejar kita, itu puji Tuhan. Ada yang sudah kita kejar-kejar pun tidak mau dikejar. Aku izin titip pesertaku. Oh, ya pasti dibagi nanti ke break room. Kayak anggotanya itu Luhut, kemarin saya pegang itu 2. Ya, mereka baik-baik kan. Apalagi Mang Pangode itu baik banget loh. Ya, karena memang dia sudah paham kan, jadi dia pun lebih semangat belajarnya. Kalau Paribanku si Barani ogah-ogahan, makanya betul. Ogah-ogahan tuh. Kayaknya. Tapi itu yang bikin kita harus sabar. Aku capek loh, Amang. Saksiannya belum ya, Amang. Mana Amang? Jumpa di sermon. Amang, tugasnya belum. Ya, ini libur ya. Tolong sampai itu. Amang, ini lagi libur Lebaran. Tolong jangan ditanya-tanyain tugas Amang. Betul. Harus sabar. Belum waktunya pelajaran selesai dia udah keluar. Iya, biasa. Jadi Macam-macam lah. Iyalah, macam-macam lah. Itu kita yang harus sabar. Iyalah, itu menuntut kita juga. Kita memang kita bersama mereka kan.
Iya. Karena setiap pelatihan yang kita jumpa Ya. itu sama-sama membuat kita semakin kaya dengan rasa sabar kita. Mungkin ini kan kalau nggak mau ya sudah kita diam ya. Apalagi kalau udah sintua, pendeta. Nah ini terkadang yang tidak kita prediksi, nggak mau megang ini ternyata lebih luar biasa kan? Iya. Ayo tetap semangat semua. Semuanya udah pada semangat. Monggo. Oke. Monggo. Oke. Baiklah semuanya, terima kasih banyak. Semangat kita, Tuhan memberkati. Horas. Horas, didoltuk kok. Oke, Liv ya.